Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam bagi Ibu Tantri yang sedang menonton video ini. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang reklamasi dengan contoh proyek yaitu Manila Bay Reclamation Project yang berada di negara Filipina. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Zenfar Vicky Mahendra, NLP 031194000048 dari Departemen Teknik Sipil. Oke, kita lanjut. Jadi yang pertama, apa sih itu yang disebut reklamasi? Kenapa kok harus dilakukan reklamasi dan apa tujuan dari reklamasi itu? Oke, yang pertama kita bahas di sini adalah apa arti reklamasi itu. Nah, arti reklamasi itu menurut sumber yang saya dapatkan yaitu aktivitas penimbunan suatu areal dalam skala relatif luas sehingga sangat luas di dataran maupun di area perairan untuk keperluan rencana tertentu. Jadi di sini didapatkan beberapa poin yaitu penimbunan area yang sangat luas dalam skala luas dan sekarang yang relatif luas hingga sangat luas di daerah perairan ataupun di daerah daratan untuk keperluan rencana tertentu. Jadi di sini reklamasi itu tuh adalah penimbunan suatu area di daerah air maupun di daerah daratan untuk keperluan rencana tertentu gitu. Lalu pengertian menurut UU nomor 122 tahun 2012. Jadi reklamasi ini diatur di dalam UU nomor 122 tahun 2012. Pengertian menurut UU tersebut adalah reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurukan, pengeringan lahan atau drainase. Jadi kalau kita lihat dari UU ini itu reklamasi itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh sejumlah orang. Jadi kegiatan dilakukan oleh sejumlah orang untuk meningkatkan manfaat sumber daya lahan. Jadi manfaat dari lahan tersebut ditingkatkan dan ditinjau dari sudut lingkungan, sosial, ekonomi dengan cara pengurukan yang pertama, lalu yang kedua adalah pengeringan lahan, lalu yang ketiga adalah drainase. Lalu apa sih tujuan dan manfaat dari dilakukannya reklamasi itu? Kenapa kok kita harus melakukan reklamasi? Tujuan dan manfaatnya itu seperti apa? Nah, tujuan dan manfaat dari reklamasi itu secara umum itu adalah menjadikan kawasan berair yang sebelumnya rusak atau belum termanfaatkan itu menjadi suatu kawasan baru yang lebih baik dan lebih bermanfaat. Jadi tujuan diadakan reklamasi itu eh, lingkungan atau area yang sebelumnya itu perairan yang tidak dimanfaatkan atau yang sebelumnya rusak itu bisa dimanfaatkan atau diperbarui lagi sehingga lebih bermanfaat bagi kehidupan manusia tentunya. Lalu untuk tujuan dan manfaat dari aspek-aspek tertentu itu ada empat. Yang pertama ada aspek dari tata ruang. Aspek dari tata ruang itu yang pertama pantai dapat diorientasikan menjadi pelabuhan industri, wisata ataupun pemukiman. Jadi kalau dilihat tujuan dan manfaat dari aspek tata ruang itu pantai atau area yang sebelumnya belum direklamasi itu bisa dijadikan ruang baru yang dapat dimanfaatkan sebagai seperti pelabuhan, industri, tempat wisata atau pemukiman dan lain-lain yang tentunya bisa didapatkan manfaat dari situ. Lalu untuk aspek perekonomian itu reklamasi itu berguna untuk memenuhi kebutuhan pemukiman di mana tanah semakin mahal dan menipisnya daya dukung lingkungan. Biasanya masalah ini tuh terjadi di daerah perkotaan karena daerah perkotaan itu kan semakin banyak orang atau penduduk di situ maka tanah yang terdapat di daerah perkotaan tersebut akan semakin sedikit dan akhirnya akan semakin mahal. Nah, reklamasi ini bertujuan untuk mendapatkan area baru yang bisa dimanfaatkan sebagai pemukiman. Jadi dari aspek perekonomian di mana kebutuhan tanah ini yang semakin tinggi dan demand dan supply-nya yang semakin sedikit itu bisa terpenuhi dengan adanya reklamasi ini. Lalu dari aspek sosial, reklamasi bertujuan untuk mengurangi kepadatan penduduk yang terutama di wilayah kota dan menciptakan wilayah yang bebas dari penggusuran. Jadi reklamasi ini bertujuan untuk mengurangi kepadatan penduduk yang terjadi di daerah kota
sehingga penduduk tersebut yang kelebihan tersebut bisa dialokasikan atau bisa dipindahkan ke wilayah reklamasi ini, sehingga wilayah di kota itu bisa berkurang lah penduduknya, sehingga tidak menyebabkan kepadatan, tidak menjadikan kepadatan lagi. Lalu untuk aspek lingkungan itu, reklamasi berguna untuk mengembalikan konfigurasi pantai. Jadi seperti kita ketahui, masalah pantai itu ada beberapa. Yang pertama kayak ada abrasi, erosi, terus ada akresi. Nah, eh, reklamasi ini juga berguna untuk mengembalikan bentuk dari pantai tersebut sehingga kembali seperti semula sebelum adanya erosi, abrasi, dan adanya akresi tersebut. Sehingga konfigurasi pantai itu bisa kembali seperti semula. Lalu ada tipe-tipe reklamasi. Tipe-tipe reklamasi ini terbagi menjadi tiga berdasarkan ukurannya. Yang pertama adalah reklamasi besar, yaitu adalah kawasan reklamasi yang diperlebar sejauh lebih dari 500 hektar. Jadi reklamasi besar ini ciri-cirinya adalah luasannya lebih dari 500 hektar dan mempunyai lingkup permanfaatan ruangan yang sangat banyak dan bervariasi. Contohnya ini ada di kawasan reklamasi Jakarta. Bisa kita lihat ini di kawasan reklamasi Jakarta ini ada banyak sekali wilayah yang digunakan atau diperbesar. Sehingga ini ukurannya lebih dari 500 hektar. Lalu untuk reklamasi sedang itu adalah reklamasi yang luasannya 100 sampai 500 hektar. Bisa digarisbawahi di sini 100 sampai 500 hektar yang lingkup permanfaatannya itu tidak terlalu banyak atau dalam kurang lebih 3 sampai 6 jenis. Nah, contoh kawasan reklamasinya itu ada di Manado. Di Manado itu dibangun reklamasi untuk pengalokasian penduduk itu wilayahnya itu hanya segini. Jadi bisa dilihat ini wilayahnya lebih kecil daripada yang ada di Jakarta, sehingga digolongkan menjadi reklamasi sedang. Lalu untuk reklamasi kecil itu adalah reklamasi yang luasannya di bawah 100 hektar dan pemanfaatannya itu hanya sedikit. Jadi hanya 1 sampai 3 jenis ruang saja. Nah, contoh dari kawasan reklamasi ini ada di Makassar. Nah, seperti ini. Ini sebelumnya itu wilayah daratannya hanya di sini saja, lalu dilakukan reklamasi menjadi seperti ini. Nah, ini menurut sumber yang kami dapatkan, ini ukurannya tidak lebih dari 100 hektar sehingga digolongkan menjadi reklamasi kecil, tipe reklamasi kecil. Oke, kita lanjut. Daerah pelaksanaan reklamasi. Jadi selanjutnya kita akan bahas daerah dari pelaksanaan reklamasi. Daerah pelaksanaan reklamasi itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu adalah daerah reklamasi yang menyatu dengan garis pantai semula. Contohnya bisa kita lihat di gambar di bawah ini. Daerah reklamasi yang menyatu dengan garis semula itu misalnya ini ya, ini wilayah pantai yang semula. Nah, daerah reklamasi dengan tipe ini itu biasanya reklamasinya seperti ini. Nah, jadi dia direklamasi menyentuh dengan garis pantai semulanya. Nah, untuk tipe yang kedua yaitu daerah reklamasi memiliki jarak tertentu terhadap garis pantai seperti ini. Kalau kita lihat ini kan daerah reklamasi. Nah, dia itu memiliki jarak tertentu dengan wilayah daratan yang ada di sekitarnya. Ini. Jadi dia memiliki jarak. Biasanya untuk daerah reklamasi yang seperti ini dia itu harus menggunakan kendaraan khusus seperti kapal dan sebagainya untuk bisa masuk ke daerah reklamasi tersebut. Lalu untuk daerah reklamasi yang ketiga itu daerah reklamasi gabungan, yaitu gabungan dari dua bentuk fisik, yaitu di daerah menyatu dengan garis semula dan juga dia terpisah dengan daratan. Contohnya seperti ini di gambar di bawah ini. Ini kan daratan aslinya. Lalu dilakukan reklamasi di sini. Nah, tapi dia itu masih punya jalan khusus yang menyatu dengan daratan aslinya seperti itu. Oke, kita lanjut. Jadi setelah kita membahas tentang daerah pelaksanaan daerah reklamasi, kita lanjutkan dengan maaf. Nah, sistem pelaksanaan dari reklamasi. Jadi sistem pelaksanaan dari reklamasi ini dibagi menjadi 4 tipe.
Empat tipe, yang pertama adalah sistem urukan, lalu yang kedua adalah sistem polder, yang ketiga adalah sistem gabungan, dan yang keempat adalah sistem drainase. Eh, kita akan bahas sistem ini satu persatu. Yang pertama, sistem urukan. Jadi sistem urukan ini dalam secara definisi adalah sistem yang reklamasinya dilakukan dengan cara menimbun perairan pantai sampai muka lahan berada di atas muka air atau laut. Jadi intinya sistem urukan ini adalah sistem yang menambahkan material tanah atau material lain ke dalam perairan sehingga nanti permukaan dari pantai itu akan naik setinggi lebih dari permukaan air seperti itu. Lalu untuk prosesnya mungkin di sini akan saya gambarkan. Jadi misalnya ini ada wilayah air, lalu kita ikuti prosesnya. Yang pertama adalah membangun tanggul mengelilingi daerah yang akan direklamasi. Uh, Misalnya di sini akan saya bangun sebuah tanggul seperti itu. Misalnya di sini daerah airnya atau lautnya setinggi ini. Nah, pertama kita akan bangun sebuah tanggul di sini. Lalu yang kedua, materi reklamasi diuruk ke seluruh lahan yang akan direklamasi. Jadi misalnya daerah yang akan direklamasi adalah daerah ini, maka akan saya taruh material itu sampai berada di setinggi lebih dari permukaan air ini, misalnya di sini. Nah, bila sudah, uh, yang ketiga adalah reklamasi dilakukan lapis demi lapis dan ketebalan lapisannya berkisar 0,3 sampai 1 meter. Jadi reklamasi ini tidak langsung dilakukan secara terus atau langsung gitu, langsung semuanya. Jadi lapis demi lapis antara 0,3 sampai 1 meter. Lalu kalau sudah diberi material, diratakan menggunakan alat bernama doser atau bisa juga dengan bantuan ekskavator. Setelah itu dilakukan pematangan atau pemadatan tanah menggunakan PVD PHD atau dynamic consolidation atau didiamkan saja. Jadi pematangan itu bisa dengan PVD, PHD, vibroflotation, dynamic consolidation atau dengan didiamkan saja. Tentu didiamkan saja ini uh, berdasarkan waktu yang dibutuhkan. Jadi ada waktu tertentu yang bisa dijadikan acuan sehingga pematangan ini dapat berlangsung dengan baik. Nah, ini cara kerja sistem urukan. Jadi cara kerja sistem urukan ini dibagi menjadi dua tipe ya. Yang pertama hydraulic fill, yang kedua adalah blanket fill. Jadi bedanya apa sih kedua ini? Yang hydraulic fill itu kita buat tanggul dulu lalu diuruk. Lalu untuk blanket fill itu diuruk dulu baru dibangun sebuah tanggul. Contohnya seperti ini. Misalnya seperti yang saya gambarkan tadi, ini wilayah pantainya, lalu akan dibuat reklamasi seperti ini, seperti gambar ini. Nah, yang pertama kita lakukan adalah membuat tanggul seperti ini untuk proses hydraulic fill. Lalu yang kedua adalah kita masukkan material tanah di sini. Lalu kalau sudah menutupi sampai ke ujung sini, itu yang selanjutnya seperti proses tadi kita lakukan pematangan tanah dan pemadatan tanah dengan membuat uh, drainase vertikal yaitu PVD dan VAD seperti ini. Kalau sudah kita uh, berikan lapisan atas, lalu kalau sudah kita lakukan lapisan penutup seperti ini. Lah, lalu untuk blanket fill ini prosesnya hampir sama seperti hydraulic fill, hanya saja untuk tanggul itu dibuat belakangan. Maksudnya begini, untuk hydraulic fill misalnya saya punya daerah reklamasi di sini. Nah, berarti kita masukkan dulu tanyanya semua di sini. Nah, kalau sudah sampai seperti ini, lalu di tengahnya ini kita buat tanggul. Nah, berarti dalam hal ini nanti akan terdapat sisa-sisa reklamasi yang berada di sini. Nah, itu hanya perbedaan cara kerja saja. Lalu yang kedua adalah sistem polder. Sistem polder ini biasa digunakan di daerah-daerah yang uh, memiliki elevasi kurang dari permukaan air laut. Misalnya saja di daerah
Singapura, juga ada di daerah di negara Belanda. Pengertian dari sistem polder ini adalah sistem yang digunakan dengan melingkupi suatu lahan basah atau genangan dengan tanggul yang diusahakan kedap air. Jadi bedanya sistem polder dengan sistem yang sebelumnya tadi, sistem urukan. Kalau sistem urukan ini tidak perlu digunakan sebuah tanggul yang kedap akan air, tapi untuk sistem polder ini diwajibkan membuat tanggul yang kedap air. Nah, sistem polder ini memiliki proses seperti yang tertera di sini. Prosesnya yang pertama adalah pembangunan tanggul kedap air mengelilingi daerah yang akan direklamasi. Jadi pertama-tama kita buat tanggul terlebih dahulu seperti ini. Nah, uh, misalnya ini daerah yang akan direklamasi ya. Ini potongan melintangnya. Nah, ini kan masih ada air yang terletak di sebelah sini. Nah, air ini dipompa keluar sehingga kembali ke laut seperti ini. Nah, akan menghasilkan daerah baru yang kosong. Nah, daerah ini yang akan digunakan sebagai daerah reklamasi, bisa dijadikan pemukiman dan lain-lain. Lalu yang ketiga adalah perbaikan tanah dasar agar dapat digunakan sesuai peruntukan. Lalu juga membuat jaringan drainase termasuk pompanisasi. Untuk proses yang keempat ini tujuannya agar apabila terjadi turun hujan atau uh, lahannya basah itu bisa langsung dipompa sehingga kembali ke laut dan tidak menyebabkan banjir di sini. Kalau misalnya banjir di sini kan tidak bisa keluar karena ini kan daerahnya lebih rendah dari permukaan laut. Jadi dibutuhkan sebuah pompa untuk bisa mengeluarkan air tersebut. Nah, contoh lain juga terjadi di Pulau Tekong ini. Di pulau ini mereka membuat reklamasi dengan metode polder ini. Jadi mereka membuat seperti tanggul begitu di sini. Nah, setelah itu uh, air yang ada di wilayah ini disedot keluar sehingga muncullah suatu daerah baru yang dapat dimanfaatkan sebagai pemukiman atau lahan dan lain-lain. Nah, ini untuk sistem pompanya. Jadi kalau misal ada air hujan akan dibuatkan wadah seperti ini, lalu akan dipompa keluar lagi ke laut sehingga tidak terjadi banjir yang terlalu berlebihan di wilayah reklamasi tersebut. Nah, yang ketiga ada sistem gabungan. Jadi sistem gabungan ini adalah sistem gabungan dari sistem urukan dan juga sistem polder. Nah, untuk sistem gabungan ini biasa dilaksanakan atau dijalankan di wilayah yang terlalu lembek tanah dasarnya. Kalau misal di sistem polder ini, kalau di sistem polder tadi, apabila tanah sudah keras maka bisa langsung digunakan. Nah, kalau misal uh, tanahnya masih lembek maka dilakukanlah sistem gabungan ini. Nah, sistem gabungan ini caranya sama seperti sistem polder di awal-awal, namun perbedaannya adalah dengan menambah material urukan di wilayah yang direklamasi sehingga ada material baru yang digunakan sebagai tanah dasar untuk digunakan sebagai pemukiman ataupun lain-lain di wilayah reklamasinya. Kita lanjutkan. Lalu yang keempat ada sistem drainase. Sistem drainase ini digunakan untuk wilayah pesisir yang datar dan relatif rendah dari wilayah sekitarnya, tetapi elevasi dari permukaannya harus lebih tinggi daripada elevasi laut. Jadi untuk sistem drainase ini prinsipnya adalah kalau misal saya punya sebuah daratan, misalnya ini pesisir ya, ini laut. Nah, terus di sini ada sebuah cekungan atau wilayah yang uh, lebih dalam. Nah, lalu diisi air. Nah, apabila saya ingin membuat misalnya pemukiman di daerah sini, maka saya akan membuat sebuah drainase begitu. Drainase yang menyebabkan nanti air di sini akan dialirkan menuju ke laut. Nah, bukan ciri, maksud saya adalah uh, syarat dari sistem drainase ini, daerah yang ada di sini itu harus lebih tinggi daripada permukaan air laut sehingga sistem drainase dapat berjalan dengan lancar. Nah, kalau sudah air di sini sudah hilang, maka wilayah di sini atau wilayah reklamasi ini akan bisa dimanfaatkan sebagai bangunan atau perkebunan dan lain-lain.
Dengan membuat sistem drainase yang baik beserta pintu-pintu pengatur, wilayah di pesisir akan dimanfaatkan untuk daerah pemukiman dan pertanian. Nah, seperti ini contohnya gambarnya. Lalu kita masuk ke proyek kita, yaitu Manila Bay. Jadi proyek Manila Bay ini adalah proyek reklamasi yang berada di negara Filipina, tepatnya di kota Manila, di wilayah Kota Pasay. Jadi ini adalah wilayah Kota Pasay. Jadi wilayah Kota Pasay itu ada di sini, Manila itu berada di sini. Nah, pemerintah di sana itu berencana untuk membuat sebuah reklamasi karena beberapa alasan. Karena ini Kota Pasay itu termasuk kota yang begitu padat, sehingga muncul ide untuk dibuat sebuah reklamasi. Nah, mengapa harus dibangun sebuah reklamasi di daerah sana? Alasan utamanya adalah ini, yaitu kemacetan. Jadi kota Manila ini adalah kota yang termasuk dalam salah satu kota yang termacet di dunia, sehingga mau tidak mau harus dibuat sebuah daerah baru atau daerah kosong untuk mengalihkan mobilitas daripada barang dan orang di sana, sehingga kemacetan dapat diurai. Nah, bagaimana metode pelaksanaan dari reklamasi di Manila Bay ini? Nah, untuk metode pelaksanaan akan kita lihat melalui video berikut. Ini adalah video mengenai pembangunan Marina Bay di wilayah Filipina. Nah, ini negara Filipina, lalu ini wilayah Manila. Nah, ini adalah kota Pasaynya. Nah, kalau di sini bisa kita lihat kota Pasay ini merupakan kota yang ramai akan penduduk. Jadi bisa dilihat dari jalannya begitu rumit dan juga begitu banyak, sehingga di sini muncullah beberapa permasalahan seperti kemacetan dan juga peledakan penduduk di wilayah sana, sehingga pemerintah di wilayah Pasay dan juga Manila sepakat atau bercita-cita untuk membangun sebuah wilayah reklamasi. Nah, ini adalah site location daripada pembangunan reklamasi tersebut. Jadi ada 3 wilayah di sini. Yang pertama adalah wilayah A, lalu wilayah B dan wilayah C, di mana wilayah B ini menjadi wilayah terbesar di proyek tersebut. Nah, ini adalah perencanaan dari metode untuk reklamasi ini. Jadi di sini dijelaskan bagaimana akses untuk jumbo dredgernya. Jadi jumbo dredger itu adalah alat untuk menyemprotkan material pasir yang didapat dari laut. Nah, di sini dijelaskan bahwa nanti jumbo dredgernya akan melewati sini, lalu masuk ke wilayah reklamasinya. Nah, ini adalah jumbo dredger, yaitu sejenis kapal yang digunakan untuk mengeruk wilayah lautnya. Nah, ini proses pengurukan dari jumbo dredger tersebut. Nah, proses pengurukan dilakukan dengan cara kapal ini memiliki lengan khusus yang berguna untuk menyedot pasir yang ada di dasar laut, sehingga nanti dimasukkan ke lambungnya, wilayah dekat lambung dari kapal tersebut. Nah, untuk pengeluaran dari materi tersebut bisa dilakukan dengan cara membuka atau melebarkan pintu yang ada di wilayah bawah dari kapal tersebut. Jadi kapal ini memiliki pintu khusus yang terletak di bawah, yang apabila material yang sudah disedot tersebut ingin diletakkan, itu pintu tersebut akan dibuka secara langsung, sehingga material akan jatuh ke bawahnya. Nah, ini adalah
jumbo dredger yang memiliki dua lengan, sehingga efisiensi dari penyedotan akan semakin tinggi. Nah, ini setelah pasir tadi diserap, maka akan dimasukkan ke sebuah tangki khusus yang berada di tengah kapal. Nah, di pekerjaan Manila Bay itu tidak langsung disemprotkan dari kapal, melainkan menggunakan sebuah kapal kecil khusus sebagai penyemprotnya. Hal tersebut digunakan agar penyemprotan tidak merusak ekosistem yang ada di bawah laut tersebut. Transport dari pasirnya menggunakan sebuah floating pipe, jadi menggunakan pipa khusus yang langsung disalurkan ke kapal kecil. Ponton atau sebuah kapal kecil yang berguna untuk mengontrol spraying ponton, mengontrol spray daripada pasir tersebut. Pemberian material dari setelah wilayah tersebut sudah memiliki banyak daratan dan daratan tersebut sudah berada di atas permukaan laut, itu bisa ditata atau diratakan dengan menggunakan dozer dan juga bantuan ekskavator. Nah, setelah tanah tersebut sudah selesai untuk diuruk, itu bisa dilakukan soil improvement. Soil improvement adalah pekerjaan untuk memperbaiki keadaan dari daratan tersebut, daratan reklamasi tersebut. Kan untuk daratan reklamasi ini kan tanahnya diambil dari laut, otomatis kandungan air yang berada di tanah tersebut akan banyak, maka perlu dilakukan soil improvement work ini. Cara yang pertama adalah menggunakan vertical irigasi atau vertical drainase. Di sini terdapat alat-alat, yaitu prefabricated vertical drain rig. Ini rignya, jadi menggunakan PVD dan juga PHD. Jadi PVD-nya adalah sebuah drainase berbentuk vertikal seperti membran begitu, yang berguna untuk mengalirkan air yang ada di dalam tanah sehingga dapat tersalurkan ke irigasi tertentu dan memadatkan tanah. Nah, cara kedua selain tadi dengan PVD dan PHD, juga dilakukan fibrocompaction. Fibrocompaction adalah metode pemadatan tanah dengan cara menggetarkan tanah sehingga tanah dapat memadat dengan sendirinya dengan dilakukan dengan alat fibrocompaction ini. Nah, yang ketiga menggunakan marine fibrocompaction. Jadi tidak hanya di darat fibrocompactionnya, tapi juga dilakukan di marine atau di daerah perairannya, karena apabila tidak dilakukan di air juga, maka nanti takutnya akan terjadi sebuah abrasi seperti itu. Nah, yang ketiga dilakukan juga dynamic compaction, yaitu dengan cara seperti prinsip memukul gitu, agar tanah dapat memadat. Nah, yang selanjutnya adalah proses revetment contraction, yaitu dalam bahasa gampangnya yaitu pembangunan tanggul di sekitar Manila Bay ini. Pembangunannya dilakukan dengan beberapa lapisan. Yang pertama ada geotextile, lalu ada lapisan pertama, lalu lapisan paling atas yang berbentuk batu-batuan besar. Nah, ini revetment construction
di lapisan paling luarnya menggunakan batuan-batuan besar. Dan terakhir adalah construction of concrete wave wall. Di konstruksi ini menggunakan wave wall yang berguna untuk pemecah gelombang. Dan juga sebagai untuk memperkuat daya reklamasi agar tidak melakukan abrasi. Nah, setelah melalui proses tadi didapatkan daya reklamasi seperti ini, seperti yang tercantum pada rencana sebelumnya. Oke, kita kembali ke PPT. Untuk tahapan reklamasi ini dibagi menjadi 3 untuk Manila Bay tadi, yaitu kegiatan pra-reklamasi, kegiatan proses reklamasi, dan kegiatan pasca reklamasi. Maaf, ini maksudnya pasca ya. Yang pertama adalah pra-reklamasi. Pra-reklamasi ini adalah kegiatan sebelum dilakukan reklamasi. Yang pertama adalah survei dari lokasi tersebut. Nah, survei lokasi ini bisa dilakukan dengan beberapa metode, dan semua metode ini harus dilakukan. Yang pertama adalah survei pasang surut air laut. Ini karena ini dilakukan di laut, tengah laut, berseberangan langsung dengan laut, maka harus dilakukan survei pasang surut air laut. Lalu juga survei batimetri untuk mengukur kedalaman dari dasar laut, terutama di daerah B dan C ini yang berhubungan langsung dengan laut. Lalu survei topografi dan juga penyelidikan tanah, survei quarry, yaitu survei material yang nanti akan dilakukan reklamasinya. Lalu survei harga satuan bahan dan upah kerja. Oke, selanjutnya adalah penentuan alat dan metode pelaksanaan. Jadi sesudah tadi dilakukan survei mengenai lokasi dari proyek reklamasi ini, selanjutnya adalah penentuan alat dan metode pelaksanaan. Di sini disajikan alat dan alat-alat dan metode pelaksanaan yang ada di proyek reklamasi Manila Bay. Untuk proses source of sand materialnya sendiri itu menggunakan 3 alat, yaitu trailing suction hopper dredger atau kapal keruk tadi, terus ada service boat dan supporting bridge. Untuk sand transportation menggunakan sand barge dan 2 tugboat. Lalu untuk reklamasinya itu menggunakan 8 alat, yaitu cutter atau suction dredger, lalu clamshell dredger, reclaimer, dozer dan loader ini untuk perataan tanahnya. Lalu ada shovel dan bucket crane, lalu ada crane, grader, dan dump truck untuk pengangkutan dari materialnya. Untuk shore protectionnya itu menggunakan large crane dan crab, itu crane yang besar dengan menggunakan tangan pencapit seperti itu. Lalu ada small crane dan barge, lalu ada supporting barge, lalu ada service boat lagi. Lalu di sini ada sedikit spesifikasi dari beberapa alat yang digunakan dalam proyek ini. Yang pertama ada Queen of the Netherlands, yaitu kapal keruknya atau trailing suction hopper dredger. Itu spesifikasinya seperti ini. Total installed powernya ada 27.000 kW. Lalu hopper capacity atau pelontaran daripada pasirnya sekitar 35,5 meter kubik. Loading capacity atau kapasitas yang dapat ditampungnya sekitar 59.000 ton, maaf. Lalu untuk panjang dari kapalnya adalah 230 meter. Untuk lain-lain seperti speednya, lalu untuk dredging depth normal ada 67 meter, dredging depth extended itu 83 meter, dan lain-lainnya. Lalu ini untuk spesifikasi dari ekskavator. Ekskavator ini memiliki merek JCB. Spesifikasinya seperti yang tertera pada gambar ini, seperti track gauge-nya ada, kalau 20,4 armnya ada 2300, kalau 3 meter armnya ada 3300 juga, dan lain-lain seperti yang digambarkan oleh gambar tersebut. Lalu ini untuk crane dengan crab atau dengan crawler. Untuk crane kapasitasnya ada 2,82 ton kali 1,4 meter.
Lalu juga travel speednya ada 0 sampai 2,2 km per hour, jadi sangat pelan sekali. Engine-nya memiliki merek Yanmar. Lalu untuk dimensionnya ada 2 meter kali 7,750 mm kali 1 meter untuk dimensi dari MG ya. Oke, lalu selanjutnya untuk pekerjaan persiapan. Jadi pekerjaan persiapan ini dibagi menjadi beberapa pekerjaan lagi ya. Yang pertama adalah perizinan lokasi sunting yard di darat, lalu mobilisasi peralatan, lalu pemasangan rambu-rambu atau patok, lalu rambu-rambu juga untuk areal quarry dan pengurukannya. Jadi rambu-rambu dalam reklamasi ini, seperti gambar di kanan ini. Itu bentuknya seperti bambu seperti itu. Bambu. Lalu di bawah bambu tersebut ada beton pemberat yang berguna agar bambu ini tidak pergi kemana-mana. Ini ada rambu atau patok yang terbuat dari bambu kalau di gambar ini. Bisa juga langsung ditancapkan dengan permukaan dari laut apabila ketinggian atau elevasinya tidak begitu jauh dengan permukaan air laut dengan dataran di bawahnya ini. Lalu penggunaan peralatan positioning berupa EDM atau Electronic Data Measurement itu sangat diperlukan dan merupakan keharusan agar setiap posisi dapat ditentukan dengan tepat. Jadi penggunaan EDM atau Electronic Data Measurement seperti Theodolite ini sangat diperlukan dalam perencanaan atau penggarapan dari proyek ini. Lalu selanjutnya ada pembersihan lapangan. Jadi sebelum kita melakukan reklamasi itu kita harus membersihkan lapangan terlebih dahulu. Lapangan di sini yang dimaksudkan adalah dataran dari dasar tanah lautan itu yang akan dilakukan reklamasi, sehingga nanti tidak ada bahan-bahan seperti bahan organik atau sampah-sampah kota, bangkai pohon dan kapal karam yang ada di dalam wilayah reklamasi. Lalu kedua, proses reklamasi. Proses reklamasi dari Manila Bay ini. Yang pertama adalah pekerjaan pengurukan. Pekerjaan pengurukan ini dilakukan dengan kapal kero atau dalam bahasa Inggrisnya trailing suction hopper dredger. Nah, seperti ini gambar dari kapal kero tersebut. Untuk yang gambar ini kan dia langsung disemprotkan. Nah, tapi untuk pembangunan di Manila Bay ini dia tadi menggunakan ponton yang dihubungkan dengan sebuah pipa untuk peletakan dari materialnya agar tidak merusak dari wilayah airnya. Lalu pengadaan stockpiling area. Jadi stockpiling area ini adalah area khusus yang digunakan untuk membuang material reklamasi yang selanjutnya akan diratakan dengan mesin bulldozer atau grader. Jadi stockpiling area itu seperti sebuah wilayah khusus untuk dibuangnya sebuah material yang tadi dikeruk oleh kapal keruk tadi. Jadi wilayah khusus ini kenapa kok perlu dibuat? Karena wilayah khusus ini agar tidak menghalangi pekerjaan yang sebelumnya belum selesai. Misalnya di daerah sana belum selesai, maka di sini bisa langsung dikerjakan seperti itu. Lalu pekerjaan pengurukan reklamasi. Jadi untuk di Manila Bay ini pekerjaan pengurukan dilakukan dengan cara ponton tadi, tapi di sini kita lihat juga bisa dilakukan dengan cara membuka pintu bawah langsung untuk di awal-awal belum mencapai permukaan yang tinggi, itu bisa dilakukan dengan langsung membuka pintu kapalnya. Yang ketiga, pasca reklamasi. Jadi yang ketiga adalah kegiatan pasca reklamasi. Kegiatan pasca reklamasi yang pertama seperti yang tadi ditunjukkan di video, yaitu pemasangan vertical drain. Jadi vertical drain di sini berguna untuk soil improvement atau pemadatan dari daratan dari reklamasi tersebut. Jadi prefabricated vertical drain atau PVD ini konsep atau prinsipnya adalah dengan cara menyediakan sebuah saluran irigasi khusus yang berdiri secara vertikal yang nantinya air dalam tanah itu akan masuk ke dalam
PVD itu dan nantinya akan dikeluarkan melalui saluran irigasi yang telah disediakan. Lalu yang selanjutnya adalah pekerjaan fibrocompaction. Jadi fibrocompaction ini menggunakan alat seperti bentuknya panjang seperti ini. Nah, ini menyalurkan air untuk di wilayah situ, lalu juga menjadikan sebuah getaran sehingga nanti area di bawahnya menjadi lebih padat. Oke, lalu selanjutnya adalah pembuatan reverment construction atau tanggul. Jadi reverment construction ini terbagi jadi beberapa lapisan. Tadi ada tekstil, uh, geotextile, atau kain yang berguna untuk menutupi dari tanah ini. Lalu ada tanah lapisan kedua yang terdiri dari batu kecil, lalu lapisan paling atas yang terdiri dari batu besar ini. Nah, untuk alat yang digunakan pada pembuatan reverment ini ada ekskavator di sini, terus ada ponton, lalu ekskavator, lalu ada crane di sini. Crane-nya ini dengan crawler ya, jadi seperti cakar begitu yang berguna untuk mengambil batuan-batuan yang ada di ponton ini. Nah ini selanjutnya ada reverment construction. Jadi ini lanjutan dari tadi juga. Reverment construction ini adalah pembangunan tanggul dari pinggir-pinggir dari proyek reklamasi tersebut yang berguna agar tanah yang hasil reklamasi ini tidak amblas atau melakukan abrasi seperti itu, dan juga melindungi dari adanya gelombang laut. Ini ada beberapa lapisan ya. Jadi lapisan pertama ini ada geotextile, lalu ada lapisan kedua berupa batuan kecil, lalu lapisan yang paling atas berupa batuan besar. Ini diambil menggunakan crane crawler ini, menggunakan capit. Lalu ada ekskavator juga untuk membantu pengambilan batu-batunya. Lalu ada dump truck yang berguna untuk mobilisasi material yang digunakan untuk pembangunan reverment construction ini. Lalu yang terakhir ada wave wall. Pembangunan wave wall ini berguna untuk melindungi dari abrasi juga, dan juga melindungi dari adanya serangan ombak, sehingga pembangunan ini dapat tidak rusak atau tidak termakan oleh adanya ombak. Nah, setelah dilakukan metode-metode tadi, sehingga dihasilkanlah wilayah reklamasi seperti pada gambar ini. Nah, mungkin itu saja proyek atau metode yang dilakukan reklamasi di New Horizon atau di Pasay City berupa Manila Bay yang dilakukan dengan cara reklamasi. Dan sekian penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.